Kementerian Kesehatan resmi membuka vaksinasi virus corona lewat jalur mandiri. Vaksinasi mandiri COVID-19 yang diberi nama vaksinasi gotong royong mendapat penolakan dari sejumlah epidemiolog. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pendanaan vaksinasi gotong royong dibebankan kepada perusahaan yang mengikuti vaksinasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Vaksinasi gotong royong diberikan perusahaan secara gratis kepada karyawan dan keluarga. Selain itu, Kemenkes memastikan jenis vaksin COVID-19 gotong royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan pemerintah. Jenis vaksin gotong royong tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Novavax, dan vaksin Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan tidak akan ada kebocoran vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong. Vaksinasi gotong royong akan berjalan tentunya jika sudah tersedia vaksinnya. Dan pengadaan vaksin gotong royong menjadi ranah Kementerian BUMN dan Bio Farma. Sementara itu, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta meminta pemerintah mematok harga yang terjangkau. Dengan begitu, semakin banyak pengusaha yang turut melakukan vaksinasi bagi karyawannya. Vaksinasi mandiri sebagai bentuk partisipasi pelaku usaha dalam membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi. Berbeda dengan pemerintah dan himpunan pengusaha, epidemiolog Pandu Riono dan kawan-kawan menggalang petisi menolak program vaksinasi mandiri COVID-19. Dalam petisinya, Pandu meminta Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN membatalkan program vaksinasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memberi restu vaksinasi COVID-19 lewat jalur mandiri, namun vaksinasi mandiri COVID-19 yang diberi nama vaksinasi gotong royong ini menimbulkan berbagai tanggapan. Dan untuk mengulas hal tersebut, sudah bergabung bersama kami epidemiolog UI Pandu Riono dan sudah bergabung juga Arya Sinulinga, Koordinator PMO Komunikasi Publik. Saya ke Pak Pandu Riono terlebih dahulu. Pak Pandu, apa sebenarnya alasan Anda menolak vaksinasi jalur mandiri? Ya, jadi vaksinasi untuk mengatasi pandemi ini adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi semua rakyat Indonesia, baik yang berstatus karyawan swasta, yang tidak bekerja, yang bekerja sebagai pegawai negeri atau bekerja di sektor informal, itu mendapat prioritas sesuai dengan risikonya. Kalau kita mau mengatasi pandemi, di mana-mana semua dunia seperti itu. Baik, jadi Dan jangan menyerahkan tanggung jawab ini kepada pengusaha gitu, maksud Pak Pandu? Ya, maksudnya begini, dalam menjalankan vaksinasi ini, pemerintah boleh bekerja sama dengan siapa saja. Di bidang public health, itu sudah banyak kerjasama antara public-private partnership, termasuk untuk program-program yang terkait dengan vaksinasi. Tetapi yang terjadi adalah, di Indonesia ini yang aneh, adalah Kadin dengan swasta dan sebagainya yang didukung oleh pemerintah mengizinkan untuk membayar atau membeli vaksinasi khusus untuk karyawan dan keluarganya. Dengan nama yang sangat indah, tapi tidak sesuai dengan maknanya, gotong royong. Kalau benar-benar swasta ingin membantu pemerintah, bantulah untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya khusus untuk karyawannya. Baik, karena pemerintah Indonesia adalah pertama kali adalah mereka mengalokasikan baru 70% dari penduduk yang harus divaksinasi. Untuk mencapai herd immunity, kita harus sebanyak-banyaknya, bahkan 100% kita itu. Jadi swasta bisa membantu untuk pengadaan stok vaksin, ya kan? Tetap semua harus dengan pemerintah dan juga membantu distribusi dan juga membantu pelayanan. Itu yang dilakukan di mana-mana. Jadi kalau swasta hanya memikirkan karyawannya, itu bersifat eksklusif, tidak membantu rakyat, tidak membantu mengatasi pandemi, dan yang sayangnya itu direstui oleh pemerintah. Baik, langsung Pak Arya tanggapannya. Prinsip pertama kita adalah bagaimana mempercepat herd immunity. Makin banyak yang divaksin, makin baik.
makin cepat dan makin banyak yang divaksin, makin baik. Itu prinsip pertama dulu. Prinsip kedua adalah, ini bencana. Di mana-mana bencana, ini kan sudah diakui sebagai bencana. Ketika sama seperti bencana di Palu, bencana gempa bumi, bencana banjir dan sebagainya, pemerintah tetap membantu dan ikut mengerjakan semua bagiannya. Tapi banyak stakeholder ikut juga membantu. Jadi mereka membantu juga, kan pemerintah nggak pernah melarang orang membantu untuk menanggulangi bencana. Nah, sama juga seperti itu, untuk yang namanya bencana corona ini, kawan-kawan pengusaha ingin membantu. Mereka membantu dari sisi membantu dengan menambah jumlah karyawannya yang divaksin. Itu buruh, dan itu rakyat Indonesia juga. Buruh itu bukan tidak rakyat Indonesia loh, itu rakyat Indonesia gitu. Ya. Dan itu kan yang dikerjakan oleh pemerintah, yaitu 180 juta orang, itu tetap dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ada tambahan, ingin mempercepat dari para pengusaha yang ingin membantu. Baik. Ya silakan. Baik, Masa kita menolak mereka membantu? baik, saya kembali ke Semua Pak Pandu. proses Pak Pandu, yang dilakukan oleh pemerintah itu tetap jalan, nggak ada yang nggak berjalan. baik. Jadi maksud Pak Pandu, Iya. kalau misalnya pengusaha mau dilibatkan, itu jangan hanya berdasarkan jumlah karyawannya, tapi kalau mau patungan rame-rame untuk seluruh masyarakat Indonesia yang belum mendapat jatah vaksin gitu, maksud Pak Pandu? Iya, itu yang seharusnya. Jadi swasta itu kan semangatnya seperti itu. Ingin membantu pemerintah. Saya tidak melarang, tidak pernah. Banyak kegiatan-kegiatan public health yang saya tekuni itu membangun public-private partnership. Seperti tuberkulosis. Ya kan, banyak itu swasta membantu. Tetapi membantu rakyat semuanya, bukan hanya karyawan yang sakit tuberkulosis. Itu seharusnya semangatnya semangat mengendalikan pandemi secara bersama-sama. Kalau swasta hanya membantu karyawannya saja dan keluarganya, ya itu kan bukan membantu. Kan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapat bagian atau mendapat giliran untuk divaksinasi. Kecepatan vaksinasi itu memang kecepatan yang kita harus cepat dan cakupannya juga harus besar. Ya bantulah pemerintah, bukan hanya memikirkan karyawannya saja. Itu yang semangatnya harusnya dibangun dari sana. Baik, walaupun tadi Pak Arya juga mengatakan bahwa ini untuk mempercepat menciptakan herd immunity bagi masyarakat. Nah, saya ingin kembali ke Pak Arya. Pak Arya, apakah nanti juga ada jaminan bahwa distribusi yang vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini akan merata begitu ke seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah? Loh, ini kan sesuai dengan daerah lokasinya ya, lokasi di mana perusahaan-perusahaan itu ada gitu. Dan sampai hari ini ada sekitar 6.000 perusahaan yang mau membantu karyawannya gitu. Mereka memikirkan karyawannya juga. Jadi satu sisi dia ingin membantu pemerintah, sisi lain dia ingin juga membantu karyawannya. Ini kan kembali lagi kepada prinsip bahwa apakah buruh Indonesia itu bukan warga negara Indonesia gitu. Buruh itu juga rakyat kecil gitu. Mereka itu gajinya UMP loh. Baik, Pak Dan Arya. ini rata-rata lah padat karya gitu. Baik, Pak Arya, kalau mereka yang menjadi karyawan industri kecil, sekelas UMKM atau home industry, itu bagaimana Pak terdatanya? Gini, kan seperti yang saya katakan tadi, mereka pun nanti tanpa ada yang dari kawan-kawan Kadin itu pun tetap berjalan sesuai, tetap disuntik gratis. Nah, ini ada teman-teman pengusaha yang ingin mempercepat. Mereka membeli vaksinnya. Dan mereka nggak boleh beli vaksin kemana-mana loh. Dia harus vaksin juga kepada pemerintah. Batas harganya dibatasi juga. Dan nggak boleh juga dibayar, karyawan nggak boleh bayar. Artinya nggak ada komersialisasi. Gratis juga. Jadi misalnya segini, pemerintah selama ini segini nih, sesuai dengan targetnya. Ada tambahan baru dari pengusaha melalui karyawannya. Kan nggak ada masalah ya. Masa kita batasi bahwa orang mau bantu, Anda boleh bantu, tapi yang ke sana, yang ke sini nggak boleh gitu. Padahal prinsipnya sama-sama menambah jumlah orang yang akan divaksin.
Baik. Kan nggak ada masalahnya. Apakah buruh itu eksklusif? Enggak. Kawan-kawan wartawan juga. Eksklusif. Wartawan misalnya di wartawan di media. Kan yang disuntik vaksin kan baru jurnalisnya. Yang di back office, Ya, ini silakan. tiba-tiba nanti ada pengusahanya ingin yang back office-nya divaksin. Kan nggak salah. Gimana salahnya gitu. Baik, Pak Pandu, Ya, silakan salah. Pak Pandu. Iya, nggak salah Pak Arya, nggak salah. Yang salah itu cara berpikirnya. Kalau swasta ingin membantu pemerintah, bantulah semuanya. Berapapun sanggupnya, bantulah. Karyawannya akan divaksinasi juga. Pak Pandu, saya mau nanya balik. Pak Pandu, Enggak, saya dulu yang nanya balik dong. Saya menjelaskan dulu Pak Arya. Jadi masalahnya adalah swasta mau nggak membantu pemerintah? Ini, Pak Pandu Bantu mau nggak membantu penyediaan corona? vaksinnya. Nah gini, Pak Pandu mau nggak membantu corona? Mau. Nggak perlu dijawab pertanyaan Pak Arya itu nggak perlu dijawab. Kita diskusi tentang peran swasta di sini. Artinya Pak Pandu pun membantu penanganan corona. Kami percaya Pak Pandu membantu penanganan corona. Kami percaya banget. Cara Pak Pandu membantu itu kami nggak atur Pak. Silakan. Sama juga ketika ada pengusaha mau bantu, masa kita atur-atur, nggak diatur. Apalagi itu untuk karyawan buruh-buruhnya gitu loh. Semua orang bantu kan nggak, masa diatur. Anda boleh bantu tapi di sini ya gitu. Kami nggak pernah ngatur Pak epidemiolog. Kalau mau bantu kita nggak pernah kita atur, terserah. Silakan kasih masukan apapun, mengkritik apapun boleh. Nah sama juga kayak pengusaha. Ketika dia mau bantu, ya silakan dibantu. Gitu loh, jangan kita atur-atur ya. Tapi kan yang pasti, prinsip dasarnya adalah buruh divaksinasi. Dan mereka adalah rakyat Indonesia juga. Gitu. Baik, Pak Pandu, sebenarnya apa sih yang Anda khawatirkan dari program vaksinasi gotong royong atau vaksinasi mandiri ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kerjasamanya itu tidak eksklusif. Jadi kerjasama partnership-nya kemitraan itu adalah kemitraan di mana semua tanggung jawab vaksinasi inilah tanggung jawab pemerintah, ya kan? Swasta bisa membantu pertama pengadaan stok. Karena stok yang sekarang disediakan oleh pemerintah itu baru 70% dari kebutuhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Kedua, pemerintah juga mengalami kesulitan untuk masalah distribusi dan pelayanan. Jadi distribusi bisa dibantu. Pelayanan bisa dibantu. Jadi pelayanan swasta, rumah sakit swasta, klinik swasta bisa memberikan pelayanan vaksinasi yang dialokasikan oleh pemerintah. Karena pemerintah mengalokasikan untuk 100% rakyat Indonesia. Di situ sebenarnya ya prinsipnya. Baik, jadi maksud Pak Pandu adalah swasta juga diminta kontribusinya ke pemerintah selain untuk membantu pengadaan vaksin bagi karyawannya, juga minta tolong untuk pelayanan dan juga distribusi. Misalnya ada perusahaan es krim gitu, misalnya yang memiliki kemampuan freezer sampai sekian derajat Celcius gitu, itu dimintai tolong gitu Pak maksudnya. Iya, bisa membantu. Ada yang bilang, oh saya punya freezer, silahkan bantu. Ya kan? Oh, pemerintah kan, saya tahu stoknya kebutuhannya berapa. Ya kan, saya juga baru mempresentasikan strategi vaksinasi yang supaya cepat mempunyai daya ungkit tinggi untuk mengendalikan pandemi. Ya kan? Jadi ada masalah-masalah termasuk stok. Stok vaksin itu bisa dibantu. Tetapi swasta otomatis karyawannya pasti akan mendapatkan vaksinasi. Tapi kan bukan hanya membantu karyawannya saja, kan membantu kekurangan yang sudah terjadi di kalangan pemerintah. Ini kita masalahnya adalah keterbatasan stok vaksin dan juga kecepatan untuk melakukan vaksinasi. Jadi saya tidak menentang atau tidak mengatur, tetapi meluruskan bagaimana sebenarnya public-private partnership di dalam masalah pelayanan vaksinasi. Gitu loh. Jadi karena konsep yang dirumuskan, yang dibuat, tidak sesuai dengan konsep-konsep yang selama ini diterapkan untuk public partnership, public-private partnership di dalam isu kesehatan masyarakat dari public health. Ya, karena kan yang merumuskan kan teman-teman dari BUMN. Ya, kita sempurnakan kembali lah. Kita bicarakan kembali. Ya, jadi semuanya bisa cepat mencapai tujuan yang kita harapkan bersama.
Masalah pandemi itu masalah kita bersama kok, ya kan? Baik. Jadi nggak ada aturan-aturan yang malahan memberikan jasa kesempatan yang lebih besar pada pihak swasta untuk membantu negara kita ini. Baik, baik. Baik, saya minta tanggapannya Pak Arya. Tadi Pak Pandu katakan bahwa pengusaha seharusnya tidak hanya bekerjasama dengan... Iya, silakan. Masa kita melarang-larang mereka membantu dari sisi yang lain gitu loh. Gini. Enggak, saya nggak melarang. Gini. Saya menawarkan. Gini ya. Gini Pak. Saya menawarkan Pak Arya, jadi jangan menggunakan kata-kata melarang. Karena saya tidak mempunyai kemampuan untuk melarang. Ya oke. Gini Pak ya. Bapak mengatur-ngatur. Boleh yang ini nggak boleh. Nggak ngatur. Yang ini Menjelaskan boleh, konsep public private mix yang Bapak persepsikan itu tidak sesuai. Gini Pak. Apakah buruh-buruh tersebut nantinya akan divaksin? Oh iya, harus. Akan divaksin. Nah, akan divaksin. Nah, mereka membantu. Kalau tadi misalnya buruh-buruh itu misalnya gitu ya, yang harus misalnya gini, kalau buruh-buruh itu sebut tadinya tidak berhak untuk divaksin. Nggak boleh. Semuanya berhak, Pak. Rakyat Indonesia berhak. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. Kalau tadinya buruh-buruh tersebut tidak berhak untuk divaksin. Siapa bilang nggak berhak? Nah, sebentar dulu Pak, belum selesai ini saya bicara. Kalau tadinya buruh-buruh tidak berhak untuk divaksin, kemudian ada inisiatif untuk divaksin, ada yang membantu gitu, itu boleh. Jangan. Ini enggak, mereka tahu akan divaksin juga. Nah, mereka tahu divaksin juga, nah para pengusaha bilang, hei pemerintah, udah, bagian buruhnya, kami aja nangani. Kami saja nangani. Pemerintah jangan berpikir mengenai buruh kami. Kami aja yang bantu. Jadi nggak ada masalah karena toh mereka juga akan divaksin. Karena tahu akan divaksin, tidak mengganggu yang namanya proses yang memang kita mau kejar herd immunity. Jadi apa sih herd immunity menurut Bapak? Jadi sebenarnya kalau tadi ya bahwa mereka tahu akan divaksin gratis oleh pemerintah. Pengusaha bilang, hei pemerintah, udah jangan Anda pikirkan buruh kami. Kami yang akan memikirkan buruh kami. Kami cari, kami beli vaksinnya. Nah, itu cara mereka untuk membantu. Baru kita bilang, jangan, Anda nggak boleh. Kan lucu jadinya gitu. Logika saya kita lebih kan senang gitu. berdiskusi dengan Pak Erick Thohir deh. Pak Erick Thohir lebih mengerti dan lebih memahami. Ya kan? Karena jadi masalah ini adalah keputusannya di Pak Erick Thohir. Tolong disampaikan ke Pak Erick Thohir kalau bahwa saya ingin menjelaskan konsep public private mix, Pak. Pak, Anda juga benar kalau kayak gitu, Pak. Masa Anda bilang kita sini di publik, Pak, di televisi, Anda bilang, saya lebih cocok apa ini? Kan saya bilang, saya lebih cocok sama teman Anda yang satu lagi. Wah, itu nggak fair. Baik, Bapak yang sekali waktu kita fair, sudah karena habis, Pak Bapak Pandu menganggap juga. saya Sekali waktu kita melarang. sudah Pak, kalau habis. lucu, Pak, kalau Bapak nggak berkenan, tadi harusnya Bapak nggak mau terima sebagai narasumber. Bapak-bapak, Pak Arya dan Pak Pandu, kami mohon maaf waktu kita sudah habis, kita harus sudahi, kita diskusi di lain waktu lagi. Terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI, dan Arya Sinulinga, Koordinator PME Komunikasi Publik KPCPN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Sore masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.